Makassar bersama saya Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hilang kendali sebuah mobil pickup berisi bawang terguling dan terbakar di Kabupaten Bone. Istri pengemudi tewas di lokasi kejadian. Isak tangis mewarnai pembongkaran tembok yang menutup akses jalan rumah warga di Jalan Cilalang 7, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Uji nyali melintasi jembatan gantung dari bambu di Desa Mesakada, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang dengan sepeda motor. Diduga hilang kendali sebuah mobil pickup yang memuat bawang terguling dan terbakar di Kabupaten Bone pada Kamis pekan lalu. Akibat peristiwa itu 1 orang tewas dan seorang lainnya dirawat di RSUD Sinjai karena mengalami luka bakar ringan. Video warga merekam peristiwa saat sebuah mobil pickup yang memuat bawang terguling dan terbakar hingga menyebabkan seorang korban tewas di Desa Garecing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone. Dalam rekaman tersebut terlihat mobil pickup melintang di tengah jalan dalam kondisi terguling dan terbakar. Mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api. Dalam peristiwa itu penumpang mobil bernama Fatmawati berusia 34 tahun baru bisa dievakuasi setelah api padam. Korban ditemukan tewas di dalam mobil. Sementara pengemudi mobil yang juga suami Fatmawati bernama Munawar berusia 40 tahun berhasil keluar dari dalam mobil. Ia hanya mengalami luka bakar ringan. Munawar kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan 2 kardus kecil berisi korek gas. Sebelum mobil terbakar, terjadi 2 kali ledakan. Kedua korban adalah Pak Sutri yang rencananya akan menjual hasil panen bawangnya ke Kabupaten Sinjai. Namun naas dalam perjalanan mobil diduga hilang kendali usai mendahului mobil di depannya, kemudian terguling ke kanan dan melintang di tengah ruas jalan lintas kabupaten. Terjadi percikan api akibat gesekan bodi mobil dengan BBM cadangan yang tumpah dari jerigen. Bergerak dengan kecepatan tinggi dari arah selatan ke utara, memasuki jembatan itu dia mendahului mobil pickup yang tidak diketahui identitasnya di depannya dengan cara mengambil jalan ke kanan. Setelah mengambil jalan ke kanan, jalan di depannya itu agak menikung ke kanan sedikit sehingga dia tidak dapat menguasai kendaraannya, oleng, kemudian rebah ke kanan dan terseret dan posisi akhir melintang di jalan raya. Kemudian di situ mungkin terjadi percikan api, bersamaan dengan itu ada BBM cadangan yang dimuat ini mobil. BBM cadangan yang dimuat ini mobil berisikan cergen itu tertumpah sehingga memicu kobaran api antara percikan api dengan gesekan yang terjadi percikan api antara gesekan aspal dengan bodi mobil. Di samping itu juga ditemukan setelah kejadian ini ada beberapa itu ada kurang lebih 2 dos korek gas yang berada di bagian depan mobil ini yang ditemukan setelah sudah terbakar. Dan informasi memang yang saya dapat dari tempat kejadian tadi malam itu ada 2 kali ledakan dari mobil di situ. Munawar hingga kini masih menjalani perawatan di RSUD Sinjai. Sementara korban tewas sudah dikebumikan di dekat rumah duka di Kabupaten Bulukumba. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bone. Setelah dinyatakan hilang dan dilakukan pencarian selama 6 hari oleh tim SAR, akhirnya seorang pendaki ditemukan tewas di antara bebatuan di Gunung Bulu Sorongan, Kabupaten Pangkep pada Jumat pekan lalu. Butuh waktu 2 jam untuk mengevakuasi jasad korban dari atas gunung karena jalur tebing yang ekstrim dan licin. Sudah sampai. Memasuki pencarian hari ke-6, tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad pendaki yang hilang di kaki Gunung Bulu Sorongan di Desa Parengreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep. Jasad pendaki itu diketahui bernama Fitra Perdana, berusia 24 tahun, ditemukan terhimpit di antara bebatuan. Fitra merupakan alumni IPDN dan kini tercatat sebagai aparatur sipil negara di kantor sekretariat daerah Kabupaten Pangkep.
Karena derasnya angin serta medan yang ekstrim, proses evakuasi jenazah korban memakan waktu 2 jam sehingga membuat evakuasi harus ekstra hati-hati. Diduga korban terpeleset di atas gunung hingga terjatuh dan terbentur batu dan tebing. Korban juga diketahui melakukan pendakian sendirian dan hanya membawa perlengkapan berupa tas kecil. Kami melaksanakan briefing, membagi beberapa suruh untuk melakukan penyisiran terkait kejadian bahwa telah terjadi pembunuhan manusia satu orang atas nama Fitra. Tadi kami membagi beberapa suruh, ada 3 suruh, dan sebelum kami membagi itu, teman-teman SAR gabungan melakukan penyisiran hari sebelum ditemukan korban itu, menemukan jejak atau ceceran korban berupa sendal dan rasa bau yang sangat menyengat, sehingga hari ini kita melakukan penyisiran di lokasi tersebut. Nah, sehingga pada pukul 09.50 waktu Indonesia Tengah, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dan langsung dievakuasi ke rumah sakit bersama keluarganya ke rumah sakit. Nah, kendala yang kami hadapi selama kami operasi SAR ini, memang kondisi gunung tersebut itu sangat curam, ya, batuan-batuan lepas dan bukit kering, dan memang cuaca di daerah sini itu sangat ekstrim dan agak panas, sehingga itu yang menyulitkan rekan-rekan dari SAR gabungan untuk melakukan pencarian dan evakuasi. Di pemerintah Kabupaten Pangkep, beliau memang kalau tidak salah masih kurang lebih 2-3 tahun ada di Kabupaten Pangkep, salah satu anak STPDN, dan memang kami tempatkan di bagian pemerintahan, dan beliau memang kemarin selalu menjalankan kegiatan-kegiatan baik itu dari pemerintahan masing-masing. Maka dari itu kami dari keluarga besar pemerintah Kabupaten Pangkep sangat berduka kehilangan oleh saudara Fitra, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyayangi beliau, dan yang pastinya kita berharap jenazahnya beliau ini alhamdulillah bisa dikuburkan secara layak di keluarga. Sebelumnya korban dilaporkan hilang saat melakukan pendakian tunggal di Gunung Sorongan, Desa Parengreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep pada Jumat 25 Agustus lalu. Andi Mamasardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Masih memendam cinta, seorang mantan suami di Kota Makassar nekat menikam gebetan mantan istrinya hingga tewas. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Takalar. Ini di terowongan. Rizal Yuldani berusia 39 tahun tewas dengan sejumlah luka tikam di sekujur tubuhnya tergeletak di Jalan Tanjung Raya di Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Korban ditikam oleh Hamzah berumur 38 tahun yang kabur usai melakukan penikaman. Polisi yang melakukan olah TKP kemudian membawa jenazah korban ke Bidokes Polda Sulsel. Setelah melakukan penyelidikan, unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Dusun Banggai, Kecamatan Mangarang, Bombang, Kabupaten Takalar. Pelaku nekat menikam korban karena cemburu, masih memendam cinta kepada mantan istrinya itu. Tak ingin mantan istrinya menjalin kasih dengan pria lain, pelaku mengikuti korban. Saat melihat jalan sudah sepi, pelaku kemudian menikam korban. Pelaku melihat korban bersama dengan mantan istrinya. Terjadi kecemburuan, kemudian pelaku menendang korban, kemudian merebut tasnya, dan tasnya berisi obeng yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan perbuatannya. Motifnya sendiri benar? Motifnya cemburu, karena melihat mantan istrinya bersama-sama dengan korban. Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Andi Mamasardi melaporkan dari Makassar.